Selamat siang teman-teman, jumpa lagi kita di channel ini, channel Humba Daily Life. Pada kesempatan ini kita telah bersama dengan teman-teman dari tim pemenangannya Bapak Wakil Bupati, yaitu yang sekarang kita tahu Paket Daud begitu ya. Oleh karena itu, sebelum kita berbincang lebih jauh, kita memperkenalkan diri dulu. Mungkin yang pertama saya ingin tanyakan kepada yang kakak Dandi begitu, mungkin yang saya juga sering lihat di media begitu kakak. Mungkin belum kenal atau belum tahu secara dekat juga, mungkin dari kakak duluan seperti itu. Siap, oke, baik. Selamat siang teman-teman. Saya nama Dandi Muhajir Talib, biasa disapa Dandi. Saya itu hari-hari mengikuti Bapak David Meluwadu sebagai staf media beliau. Saya juga bukan sendiri di staf media, melainkan ada senior saya juga yang pada hari ini bersama-sama kita. Saya bergabung dengan Bapak David Meluwadu itu semenjak beliau menjadi wakil bupati di tahun 2021 yang lalu. Kurang lebih sudah 3 tahun menjelang 4 tahun kebersamaan saya dengan beliau, mendampingi beliau di momen event baik di pemerintahan maupun di event-event politik. Ya. Baik, saya persilakan kakak Ferdi. Mungkin kakak. Ya, baik, terima kasih. Jadi perkenalkan, nama saya Ferdi. Saya kebetulan staf media pribadi. Jadi kami ini staf media pribadi, di mana kami melekat langsung ke Bapak. Ya. Nah, kalau saya bergabung dengan Bapak itu sudah dari semenjak masa kampanye 2019-2020. Terus ketika Bapak sudah dilantik itu saya ikuti Bapak sampai sekarang. Oke, terima kasih kakak atas penjelasannya tadi untuk perkenalan singkat begitu. Nah, seperti yang saya sudah sampaikan di awal tadi, kita sudah lihat di media ya, Pak Wakil akan ikut begitu dalam kontestasi yang kita sudah ketahui, berpasangan dengan Pak Umudata ya, Paket Daud itu yang kita sudah tahu bersama begitu. Mungkin akhir-akhir ini apa saja yang agenda begitu yang akan dilakukan baik dari teman-teman tim begitu, mungkin bisa di ini ya kasih tipis-tipis lah gitu kepada masyarakat seperti apa gitu mungkin. Bocor halusnya. Iya, bocor gitu. halusnya. Ya, paling kalau dari kami memang sebenarnya kan begini, event politik ini kan sebenarnya apanya itu kan baru memanas ini di Sumber Timur. Oh iya. Kalau di kabupaten lain kan masih teduh toh sampai mungkin bulan depan baru mulai riak-riaknya kelihatan. Iya. Jadi mungkin kalau kami ya kami berjalan saja dulu mengikuti proses semua, baik tingkat partai semua ikuti proses mulai dari tahapan kemarin pendaftaran. Bapak mereka kemarin ini di 5 partai kemarin. Jadi tinggal menunggu keputusan dari partai. Untuk seperti kami yang di media, fokus kami adalah bagaimana menyebarkan informasi kepada masyarakat, baik dalam Facebook, fans Facebook, ataupun dalam media online, berita online, yang menjelaskan bahwa sosok Pak David ini, sosok Bapak sama Pak Umudata ini, mereka siap untuk maju sebagai bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati. Memang kalau kami jujur saja, kalau tim, kenapa namanya Paket Daud? Daud ini sebenarnya singkatan dari David Meluwadu dan Umudata. Nah, itu dengan tujuan itu bagaimana supaya Sumba Timur ini lebih baik lagi daripada yang sekarang, itu tujuannya begitu. Tapi nanti mungkin penjelasannya mungkin nanti di tim kerja atau tim sukses. Nanti akan menjelaskan secara detail. Kalau saat ini kan kami tidak punya, istilahnya bukan ranah kami untuk menjelaskan terkait dengan kerja-kerja itu. Ya, tugas kami ya paling publikasi seperti itu saja dulu untuk sekarang. Oke. Mungkin dari kakak ada
Ya, artinya menyambung apa yang tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Ferdi. Memang Bapak Wakil itu, Bapak David Melewado itu selalu tekankan kepada kami adalah kita itu mengikuti prosesnya saja dulu. Ada juga yang mengatakan bahwa bertanya bahwa PDIP itu berlabuh kemana itu bukan kewenangan kami. Kami mengikuti prosesnya mulai dari pendaftaran kemarin yang sudah sempat disampaikan oleh Kak Ferdi tadi bahwa Pak Wakil itu sudah mendaftar di 5 partai. Itu diawali di Partai Demokrat, lalu yang kedua di Partai PDI Perjuangan, yang ketiga itu di Partai PAN, keempat itu di Partai Gerindra, kelima itu di Partai Hanura yang hari Minggu kemarin itu Pak Wakil sudah mendaftar beserta calon wakil bupatinya Pak Umbundata Jawapori. Untuk agenda-agenda selanjutnya kami masih menunggu arahan dari apa. Memang yang ditekankan oleh beliau kepada kami selaku tim media dan orang yang menyebarkan informasi, yang memain media, bahwa kita tetap santun, bahwa kita melihat riak-riak politik hari-hari ini sudah mulai terasa, bahwa di kabupaten lain belum terasa, namun di Sumba Timur sudah memanas. Pak Wakil itu selalu menekankan kepada kita, Pak David itu selalu menekankan kepada kita agar tetap santun dalam bermedia sosial, tetap santun dalam bersosialisasi dengan baik dengan kawan maupun dengan lawan. Ya, ini adalah pesta demokrasi. Tentu kita harus berdemokrasi, menjalankan pesta itu dengan riang gembira dan tetap santun. Itu yang beliau selalu tekankan kepada kami, bahwa tetap santun, tidak boleh menjatuhkan seseorang, tidak boleh menjudge seseorang, bahwa beliau ini untuk kita tahu figur-figur lain juga sudah bermunculan. Kita tidak dalam rangka membicarakan nama orang, tidak dalam rangka menjatuhkan paket-paket lain. Ya silakan, biarlah saja dia orang dengan punya pilihannya masing-masing, seperti kayak begitu. Oke. Kakak, ini yang saya pikir juga masyarakat pengen tahu juga kan terkait Pak Wakil begitu ya. Bagaimana di mata kakak berdua begitu, Pak Wakil itu seperti apa begitu, mungkin dari kakak Ferdi dulu ya. Baik, menarik ini. Jadi Pak Wakil ini atau Bapak itu sosok yang kalau di mata kami itu sosok sederhana. Kadang-kadang seperti kakak, kadang-kadang seperti ini Bapak, kadang-kadang seperti teman. Beliau itu bisa bergaul dengan siapa saja, baik itu petinggi ataupun masyarakat biasa. Beliau bisa bergaul dan beliau bisa duduk itu di mana saja, tidak hanya di tempat-tempat yang istilahnya yang mewah bersama masyarakat. Ketika kita kunjungan ke desa, beliau di mana masyarakat duduk, beliau juga bisa duduk di situ, dan apa yang masyarakat bisa makan, beliau juga bisa makan. Dan tidak ada dalam pandangan beliau terkait dengan saya pejabat, saya harus disuguhkan sesuatu itu ya khusus untuk pejabat. Tidak ada seperti itu. Jadi ketika beliau jalan, beliau memang betul sebagai pejabat, tapi jiwanya seperti masyarakat biasa. Ketika ketemu dengan masyarakat, begitu juga ketika beliau ngobrol dengan masyarakat, itu seperti cair saja, tidak ada sekat pembatas begitu. Nah, itu yang kami lihat sosok Bapak. Terus yang kedua, Bapak itu orangnya itu fokus. Kalau mengerjakan sesuatu itu beliau pasti fokus dan pasti bisa diselesaikan. Dan yang ketiganya itu beliau kalau menyelesaikan persoalan pasti selesai. Tidak ada persoalan yang tidak selesai ketika membahasnya bersama dengan beliau. Seperti contoh ketika ada masyarakat yang datang dari desa ke sini, beliau bisa membantu, beliau langsung eksekusi cepat. Itu yang kami lihat di sosok Bapak. Mungkin dari kakak Dandi yang kan tadi sudah sempat sampaikan bahwa dari 2021 kan ikut Bapak banyak ini kan, banyak pengalaman apa segala macam yang ini. Mungkin dari kakak mungkin ada pertanyaan yang sama. Yang sama ya. Kalau saya melihat Pak David Melewado itu beliau sebagai seperti seorang ayah kepada kami anak-anaknya. Beliau yang seperti kayak Kak Ferdi bilang, beliau bisa menempatkan diri. Saya ingat bahwa beliau itu selalu menggaungkan
atau menstempelkan diri bahwa beliau itu anak kampung. Dan anak kampung itulah, tapi anak kampung tidak kampungan. Beliau anak kampung, ketika pergi ke kampung, beliau merasa pulang menjadi dirinya sendiri. Tapi ketika beliau terbang ke luar daerah, menjalankan tugas negara seperti kayak ke Jakarta, ke Kupang, beliau tidak kampungan. Artinya beliau bisa ada di momen, bisa menyesuaikan dalam situasi momen-momen tertentu. Ketika beliau ke kampung, beliau jadi orang kampung. Ketika beliau ke kota, beliau juga bisa menjadi orang kota. Itu yang selalu beliau beliau katakan. Saya ingat satu pernyataan beliau itu waktu Musrenbang Cam di Kecamatan Mahu. Itu di tahun 2021 ketika awal mereka baru dilantik, bulan Maret April itu dilakukan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan. Di situ beliau sampaikan bahwa sampai kami itu, saya sempat terenyuh juga dengan beliau mengungkapkan, saya anak kampung dan saya akan kembali ke kampung untuk membangun kampung ini, dan saya akan pastikan anak-anak kampung yang lain akan menjadi besar, mungkin melampaui beliau. Ketika beliau mungkin hari ini menjadi wakil bupati dan Tuhan berkenan mungkin bisa jadi bupati, mungkin anak-anak kampung lain dari Sumba Timur bisa lahir. Mungkin ada yang jadi wakil gubernur, menjadi gubernur, bahkan bisa menjadi menteri. Artinya beliau sudah membangun pondasi itu bahwa anak kampung bisa berkarya di mana saja. Oke, kakak, yang kami tanyakan juga, kan kakak sangat dekat dan juga ini ya dengan Bapak Wakil tadi, kita tahu begitu apa yang menjadi motivasi begitu ya beliau untuk mau masuk menjadi calon bupati untuk periode 2024-2029. Mungkin kakak dan Dido yang menjadi ini ya. Ya, kalau untuk bicara motivasi ya lebih tepatnya nanti kita tanyakan kepada beliau. Tapi kalau dari apa yang kita tangkap dengan beliau itu, ini tidak dalam rangka mengevaluasi atau memberikan nilai tidak ya. Tapi beliau menganggap ada yang perlu kita perbaiki. Di tengah sudah Sumba Timur itu sudah maju, tapi ada yang perlu diperbaiki sedikit demi sedikit agar cita-cita Sumba Timur ke depan ke arah yang lebih baik itu bisa tercapai. Itu lebih tepatnya dia. Kalau untuk motivasinya ya tentu dia yang lebih tahu kenapa saya itu sudah. Kalau untuk beliau saya yakin beliau salah satu figur yang ada, saya dengar salah satu ungkapan tokoh Sumba Timur juga, saya tidak bisa sebut namanya di sini. Beliau itu mengatakan bahwa Pak Wakil Bupati itu adalah pemimpin ideal yang ada, dan untuk Sumba Timur itu beliau sekarang adalah pemimpin yang paling ideal. Nah itu yang lebih tepatnya ya, dengan berbagai penilaian mungkin dari orang lain yang tidak bersama dengan dia, ada saja yang menyerang dia. Kita bisa melihat di media sosial, di berbagai pernyataan-pernyataan, terutama di akun palsu. Itu banyak yang menjatuhkan. Tapi ada juga orang yang mengatakan bahwa Pak Wakil Bupati itu, Pak David Milwado itu adalah sosok ideal pemimpin Sumba Timur hari-hari ini. Mungkin ada Kakak Firly mau tambahkan? Mungkin kalau dari saya melihat ini bukan kita untuk, saya coba lihat saja. Kalau mungkin lebih jelasnya nanti bisa di segmen lain bisa wawancara Bapak. Kalau saya melihat itu, beliau ini kan tahun 2020 waktu kami kampanye pertama kali itu, ada satu tempat namanya itu Lamunda, dia desa persiapan Nara di Kananggarsar. Jadi kami itu desa persiapan itu, jalan itu belum dibuka. Apa istilahnya? Pakai hotmix begitu, belum. Itu mereka pakai manual. Tiba kita di situ sudah ada banyak masyarakat. Ternyata di situ bisa 200-an orang yang ada di situ. Jadi duduk kita bercerita. Jadi mereka sampaikan begini terkait mereka punya kondisi, bahwa mereka untuk anak-anak yang di situ untuk bersekolah saja itu jaraknya puluhan kilo untuk sampai ke SMP, SMA, juga dengan keterbatasan air, listrik di situ. Jadi tiba di satu momen Bapak minta untuk mereka, coba kamu yang anak sekolah ini baca Pancasila.
Ternyata di situ mereka baca cuma sampai 4, sila Iya. keempat, sila kelimanya tidak dibaca. Jadi ditanya kenapa tidak sampai selesai. Jadi mereka menjawab karena keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu belum ada di kami. Mereka belum merasakan itu. Saya melihat motivasi beliau dari situ. Jadi ketika sudah kemarin beliau dilantik bersama dengan Bapak Bupati, beliau gencar betul untuk turun selalu melihat masyarakat itu. Karena di mata beliau itu ya kekuasaan ini kita harus pakai dengan baik. Iya. Bagaimana kita memberikan pelayanan kepada masyarakat itu dengan baik. Nah, kenapa beliau sampai hari ini maju sebagai wakil bupati? Saya melihat bahwa beliau ingin memaksimalkan apa yang ada pada beliau untuk membantu masyarakat melalui kekuasaan itu. Tapi dalam artian bukan kekuasaan ini kita ambil untuk kepentingan pribadi kita, tapi lewat sebuah kekuasaan ada banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita bagikan. Kalau saya lihat di mata beliau, Iya. dengan kekuasaan ini kita bisa pakai untuk bagaimana membantu kita punya saudara-saudara, membantu kita punya masyarakat supaya bisa keluar dari keadaan-keadaan yang sekarang untuk lebih baik lagi ke depan. Itu yang saya lihat. Yang saya lihat. Oke, mungkin ini kan pandangan dari orang-orang terdekat Bapak Wakil ya, tadi melihat ketika realita di masyarakat tadi ya. Saya jadi teringat ini kayak macam Bung Karno ya, ketika menemukan Marhain itu ya, dia ke masyarakat melihat realita bahwa ada seorang petani seperti itu ya, Marhain sama dengan Bapak Bupati tadi ya, ke desa Pak Wakil tadi ya, menyuruh nih anak mengawal Pancasila tadi ya. Dari situ Pak Wakil merasa ya kan kayak terpanggil gitu ya. Betul. Untuk itu suasananya itu rasa benar. Rasa karena kita di Wenga pun ini kita berpikir, wih, kita sudah susah. Ya. Tapi ternyata di pelosok sana masih ada lagi yang lebih susah. Dan itu sudah berlangsung sekian tahun. Ya. Dari semenjak Indonesia merdeka ya. Kan begitu. Dan menyambung yang tadi kakak sempat menyampaikan bahwa Bung Karno dan itu adalah fatsun dari kader-kader PDI Perjuangan, di mana Ibu Mega itu, Ibu Ketua Umum, selalu menekankan kepada kader-kadernya ketika yang berjabatan publik, duduk sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, agar selalu turun di tengah-tengah masyarakat, menjawab persoalan, mendengar persoalan masyarakat, mengambil keputusan dan menjawab persoalan-persoalan masyarakat. Dan Pak Wakil itu selalu, hampir setiap saat, ada juga yang katakan bahwa beliau itu jarang ke sini ke situ, lebih banyak ke rumah duka, lebih banyak ke pesta tapi beliau juga banyak bertemu dengan masyarakat juga. Lewat momen-momen itu juga banyak beliau bertemu dengan masyarakat, ketika datang ke tengah-tengah masyarakat, mendengar keluh kesah masyarakat, dan pengeluhan itulah suara hati masyarakat yang paling tulus. Daripada kita panggil mereka datang duduk di tengah ruangan yang ber-AC, datang mengikuti rapat yang formal, bahasa itu tidak akan keluar dan ekspresinya tidak akan keluar secara tulus, melainkan sudah ada protokoler yang membatasi tadi. Tapi ketika dia datang duduk dengan apa adanya, bahwa betul beliau adalah pemimpin, tapi tidak ada sekat antara beliau dengan masyarakat, disitulah keluhan-keluhian masyarakat akan keluar secara secara tulus, secara ikhlas, bahwa mengatakan ini persoalannya Pak Wakil. Dan ketika itu beliau mencoba mencari persoalannya, beliau mencoba mengontak teman-temannya. Kita tahu Pak Wakil ini punya jejaring pertemanan itu yang cukup kuat, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Seperti itu. Oke, kakak, ini pertanyaan terakhir ya, saya pikir dari teman-teman yang sudah menyiapkan dari tim Humba Daily Life. Ini kakak, kita lihat juga di media kan ya. Di media kan kadang terkait dengan politik ini kan teman-teman kadang membawa isu itu, isu SARA itu tadi. Isu SARA tadi kita tahu sendiri, Bapak Wakil Bupati kan ini yang sebenarnya saya lihat bupatinya, mudah-mudahan ini lahir besar di Sumba begitu, dan apa segala macam, karena latar belakang keluarganya dari Sabut. Kadang di media sosial saya sering memuat itu gitu, kok tidak bisa dari ini
ini yang keluarga asalnya dari Sabu memimpin Sumba begitu. Mungkin dari kakak sebagai apa ya, tim dari beliau mungkin bisa ada bisa menjelaskan pandangan seperti apa tentang pernyataan di media sosial seperti itu. Ya, ini isu yang cukup menarik. Kemarin saya juga sudah sempat mengangkat isu ini terkait politik identitas di tengah hingar-bingar pilkada Sumba Timur, di mana kencang politik identitas itu ditiup oleh lawan-lawan politik. Apakah itu lawan apa kami tidak tahu. Ya pasti ada saja yang mengangkat isu itu. Kalau kita bicara tentang identitas, dia itu kan berasal dari bahasa Yunani kalau tidak salah. Identitas itu artinya adalah ia yang telah mati. Karena apa? Dia ketika dia sudah mati baru dia bisa diidentifikasi. Sekarang kita bicara, saya sebagai seorang Muslim, apakah saya akan mati sebagai seorang Islam? Belum tentu, kan kita belum ada yang tahu. Saya sebagai seorang warga negara Indonesia, apakah saya mati sebagai warga negara Indonesia? Belum ada yang tahu. Karena apa? Identitas itu bisa berganti kapan saja dan di mana saja. Ya kan? Ketika kita pergi ke luar negeri, ada kebutuhan yang mendesak, kita harus berganti warga negara. Ya pasti kita akan berganti ke warga negaraan. Artinya identitas ini dia itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya ia yang telah mati. Kan orang yang sudah mati saja yang bisa diidentifikasi. Selagi dia masih hidup, dia belum bisa teridentifikasi. Kalau bicara tentang politik SARA, sebenarnya politik identitas, kita tidak anti politik identitas. Sah-sah saja politik identitas. Artinya ketika dia bilang pilihlah saya warga, saya putra asli. Oke, it's okay. Kita tidak apa. Tapi jangan pilih dia bukan putra asli daerah. Itu yang tidak boleh. Karena apa? Dia akan jatuhnya nanti ketika ke politik SARA. Politik suku, agama, dan ras. Kita tahu sejarah Indonesia sudah mencatat bahwa politik identitas itu ketika ditiup dan dihembuskan secara kencang terjadi polarisasi yang sangat-sangat tertinggal lukanya di tengah masyarakat. Di tahun 2018 bagaimana polarisasi 2017 polarisasi yang terjadi antara Ahok dan Anies. Itu kan dia bukan Islam, jangan pilih dia, dia bukan ini warga negara Indonesia, tapi kan dia sudah diakui dan dijamin oleh haknya dia sebagai warga negara Indonesia bahwa dia itu warga negara asli. Ya kan begitu. Ketika politik identitas itu sebenarnya tidak relevan lagi di zaman sekarang itu. Bahwa orang pilih berdasarkan referensi suku, agama, dan ras, ya itu silakan. Tapi ketika jangan pilih dia bahwa dia bukan agamanya sama, dia bukan sukunya sama, dia bukan rasnya sama dengan kita, itu yang tidak boleh. Karena apa? Setiap orang itu punya hak yang sama di mata undang-undang, di mata konstitusi, dan dijamin di dalam demokrasi. Mungkin ada Kak Ferdi ada mau tambah? Jangan jadi moderator lagi. Jadi kalau dari saya begini, kita bicara konsep demokrasi. Demokrasi itu artinya siapa saja itu bebas untuk menyatakan pendapat ataupun bebas dia untuk maju sebagai calon bupati, calon gubernur ataupun presiden, siapa saja. Selama masih di wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Kalau kita kembali ke sejarah, berdirinya negara ini bukan karena satu dua suku atau satu dua agama, tapi karena banyak perbedaan yang ada, terus dirempuk dalam satu misi, dalam satu visi yang sama, sehingga kita merdeka. Sama halnya ketika kita memilih pemimpin, itu yang pertama kita lihat dia punya visi. Seperti apa, terus bisa tidak dia mewujudkan visi itu dari misi. Misi itu kan terjemahan daripada visi. Visi itu kan ibaratnya sebuah impian, dan misi itu cara kita menggapai impian. Nah ini yang harus masyarakat itu mampu melihat. Nah bukan hanya sekedar kita lihat dia orang Sabu. Nah sekarang kita bicara tentang suku di Sumba Timur ini, apakah pemerintahan ini berdasarkan
label suku atau berdasarkan aturan negara. Ya. Itu berdasarkan Ya. aturan negara. Negara, ya. Dan siapapun pemimpinnya harus wajib mengikuti aturan negara. Ya. Sehingga dalam menjalankan nanti misalnya dalam mungkin Tuhan berkenan Pak David Melowadu terpilih sebagai bupati, apakah dia akan memprioritaskan sukunya? Tentu tidak. Ya. Tentu memprioritaskan masyarakat Sumba Timur. Ya. Karena itu sudah jelas sebagai aturan yang sudah dilindungi undang-undang bahwa seorang pemimpin wajib mensejahterakan masyarakat. Nah, sekarang kembali ke kita sebagai masyarakat untuk memilih. Apakah kita memilih pemimpin harus lihat di suku, atau kita harus memilih pemimpin kita lihat sikap. Ya. Sikap, cara dia dengan kita, cara dia bersama kita, dan bagaimana dia menanggapi kita. Nah, jangan sampai kita hanya lihat karena suku, terus terakhir kita memilih, tapi sia-sia begitu. Nah, ini yang perlu kita sadari, bahwa isu terkait dengan perbedaan yang ada sebenarnya tidak boleh dimainkan itu. Kalau menurut saya sih, apalagi kita sudah di zaman yang modern seperti ini, dan saya rasa dengan keterbukaan informasi yang semakin banyak, referensi yang bisa kita dapat semakin banyak, tentu bisa menambah kita punya ilmu dalam artian untuk kita berpikir jadi pemimpin ini hanya cukup referensi suku kah, atau ada referensi lain yang kita bisa menjadi suatu ukuran bagi kita untuk memilih. Nah, ini yang harus disampaikan. Dan untuk kami tidak akan menanggapi hal-hal kayak begitu. Paling untuk kayak klarifikasi apa, kami tidak akan menanggapi itu. Tapi kami hanya bagaimana ingin memberikan informasi kepada masyarakat bahwa itu bukan menjadi prioritas. Isu suku itu bukan menjadi prioritas. Tapi yang menjadi prioritas itu pemimpin itu bisa tidak nanti dia membangun Sumba Timur, bisa tidak dia berkomitmen dengan rakyat. Nah, itu yang menjadi poin utama. Bagaimana membangun Sumba Timur ini. Dan kita tahu Sumba Timur ini sebenarnya sudah punya tiga potensi unggulan. Yang pertama pertanian, peternakan, dan pariwisata. Nah, ditambah dengan sektor perikanan, jadi 4. Nah, 4 sektor ini harus digenjot. Nah, bagaimana cara menggenjotnya? Tentu kita harus punya pemimpin yang benar-benar dia fokus dan punya jaringan akses dan jaringan lagi kembali lagi. Kebetulan kami di Pak Wakil ini kan di istilahnya akan nanti maju ini kan dari partai PDIP, terus calon wakilnya kan dari Gerindra. Nah, ini kan sebenarnya kalau kita mau lihat ini kan suatu kekuatan yang besar ini untuk bagaimana Sumba Timur. Karena satu, PDIP itu partai pemenang pemilu di legislatif. Terus ini Gerindra itu pemenang pemilu presiden, eksekutif. Nah, ini kan kolaborasi antara partai ini dan mungkin ada partai-partai lain nanti, ini kan berdampak langsung kepada Sumba Timur. Contoh kalau dari Sumba Timur kita usul program. Nah, di sana kan punya jaringan, ada orang-orang di sana yang bisa membantu kita untuk bagaimana diperhatikan kita wilayah Sumba Timur sebagai tampak depan daripada Indonesia. Karena kita berhadapan langsung dengan Australia. Nah, ini yang harus kita istilahnya kita sebagai anak muda atau sebagai masyarakat harus melihat itu peluang-peluang itu. Karena peluang ini tidak datang 2 kali. Momen ini tidak mungkin datang 2 kali. Jadi bagaimana kita pakai momen ini untuk benar-benar kita menentukan arah kita pun daerah ini. Dan hari ini ketika beliau maju mencalonkan diri sebagai calon bupati berpasangan dengan Pak Umundata yang notabene adalah wakil ketua DPC Partai Gerindra, itu adalah partainya presiden, dan Pak Wakil adalah partainya DPR, pemenang pemilu di DPR, ya klop sudah barang ini. Artinya akses dan jaringan kita yang kita miliki untuk pembangunan 5 tahun ke depan 2024-2029 jika Tuhan berkenan mereka memimpin, saya rasa Pak Wakil itu mampu menjawab berbagai tantangan dan hambatan yang ada di Sumba Timur. Mungkin ada dari kakak berdua pesan-pesan begitu kepada masyarakat penonton terkait dengan kita tahu sendiri di media sosial ada narasi-narasi yang harusnya narasi produktif yang bersifat ini membangun, yang disampaikan sebenarnya, tapi yang terjadi saat ini kan banyak narasi yang kontraproduktif begitu, yang ini mungkin sebagai closing statement juga dari
kakak berdua mungkin dari apa, karena saya tahu tadi bahwa terkait apa SARA yang diangkat itu kan narasi-narasi yang tidak ini, yang tidak membangun sebenarnya. Mungkin ada pesan-pesan dari kakak untuk sebagai closing statement. Baik, kalau dari saya ya kepada semua kita masyarakat Sumba Timur, mari kita jadikan pesta demokrasi ini dengan riang dan gembira, bahwa yang menjadi lawan itu adalah bukan lawan, tapi mereka adalah kawan bertanding. Dan mari kita ciptakan situasi yang aman dan damai, dan kita jadikan momen ini, politik ini itu tanpa ada permusuhan. Kita jadikan ini seperti pesta, karena demokrasi ini kan sebuah pesta. Jadi bagaimana kita harus riang gembira melaksanakan ini. Dan saya himbau juga kepada kita punya sahabat-sahabat yang berada di mungkin di posisi yang lain atau berbeda pandangan dengan kami, ya mari kita bersama-sama untuk ciptakan politik ini dengan riang dan gembira. Jangan kita saling hujat, jangan kita saling istilahnya saling tuding, tapi bagaimana menciptakan situasi ini dengan baik sehingga selesai pilkada ini kita tetap bersama-sama dan berteman. Seperti itu mungkin dari saya. Mereka hari ini adalah putra-putra terbaik Sumba Timur yang maju untuk mencalonkan diri sebagai calon bupati, calon wakil bupati di rumah besar Sumba Timur. Kita ini adalah bagian dari anak-anak Sumba Timur. Janganlah perbedaan itu mencederai hubungan pertemanan, hubungan relasi, hubungan persahabatan kita. Terutama saya juga yang tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa Pak David Melewadu itu Pak Wakil, beliau selalu menekankan bahwa kita itu berpolitik harus tetap santun, sejuk, jangan menjudge seseorang, menjatuhkan seseorang, bahwa jadikanlah perbedaan itu sebagai memperkaya kita dalam mengambil keputusan sebagai bahan referensi kita untuk menentukan pilihan. Jadi pesta itu adalah pesta riang gembira, pesta demokrasi ini adalah pesta riang gembira. Jangan kita menyebarkan ujaran kebencian, jangan kita menyebarkan politik-politik yang tidak membangun. Sumba Timur ini masih banyak isu-isu yang perlu kita angkat, seperti kemiskinan, pariwisata, ekonomi kreatif, kelautan. Itulah mari kita tampilkan perdebatan di ruang publik itu dengan perdebatan yang membangun, perdebatan yang konstruktif, bukan perdebatan yang menjatuhkan orang, apalagi menyerang privasi seseorang. Itu yang saya juga harapkan politik ke depan lebih ke riang gembira dan lebih menampilkan perdebatan yang konstruktif. Apa kelebihan, kenapa masyarakat harus memilih, contoh katakanlah paket Daud, kenapa dia harus memilih paket Daud dengan segala A, B, C, D, kenapa dia harus memilih paket yang lain dengan sejarah A, B, C, dan D. Itu yang kita harus tampilkan kepada masyarakat, bahwa kita harus lebih memberikan mereka itu sebuah jawaban dari persoalan-persoalan yang ada di Sumba Timur sekarang. Dan kepada tim paket Daud, saya juga ingin menyampaikan pada siang hari ini, tetap semangat, perjuangan kita masih panjang menuju 27 November 2024. Tetap santun, jangan menjatuhkan lawan, jadikanlah mereka sebagai mitra bertanding kita, bukan sebagai musuh. Toh mereka juga adalah bagian dari anak-anak Sumba Timur. Itu saja sebagai closing statement saya. Terima kasih Kang untuk waktu dan kesempatannya. Oke teman-teman, demikian diskusi atau bincang-bincang singkat kita di sini bersama dengan Kakak Dandi dan Kakak Ferdi. Sampai jumpa.